Oke teman-teman, pembuatan jaring yang sisi pelampungnya sudah selesai. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya yaitu kita memotong sisa senar yang ada. Pasti ketika membuat jaring itu ada sisanya. Ya kadang ya pas, kadang tapi seringnya sisa. Nah, cara memotongnya bagaimana? Cara memotongnya begini teman-teman ya. Nah, ini kan sisi dalamnya sisa, sisi luarnya juga sisa. Nah, kita siapkan gunting teman-teman, kita potong dari lubang pertama ya, perhatikan. Nah, ini set. Nah, memotongnya jangan sampai kita ini ke sini, namun kita memotongnya itu ke atas ya. Nah, nanti jadinya pasti akan lurus. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini setelah selesai memotong sisi yang dalamnya, kita ikat agar nanti bisa digunakan lagi. Terus langkah yang kedua yaitu memotong sisi luarnya yang sisa. Karena ini saya jahit membuat jaring hanya panjang 5 meter, sudah pastinya banyak sisanya. Karena senar jaring itu kapasitas satu kayak gini itu maksimalnya bisa dibuat jaring sampai panjang 30 meter. Seandainya begini panjang lagi itu tinggal menyambung senarnya kayak gini. Seandainya pelampungnya masih panjang, terus perkiraan mau membuat sekitar sampai 60 meter sampai 90 meter, itu tinggal menyambung. Terus langkah selanjutnya yaitu kita menggabungkan sisi pelampung. Caranya kayak gini. Nah, kita tarik, kita ambil tengahnya, kita tarik, ambil tengahnya lagi, kita tarik ya, supaya nanti bisa kita taruh ke atas untuk digantung ya. Karena posisi ketika mau membuat memasang sisi pemberatnya ini harus kita gulung kayak gini. Nah, terus kita tali sepertinya jadi jaring kan teman-teman. Nah, setelah ini kita gantung. Saya mau mempersiapkan ini dulu, nanti ketika waktu mau pertama menjahit pemberatnya langsung saya nyalakan video lagi. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk kita pasang sisi pemberatnya ya. Ini, nah ini jadinya kayak gitu kan teman-teman, posisinya gantung dan
untuk langkah selanjutnya yaitu supaya bisa kepasang sisi pemberatnya, yaitu ini ada 3 sisi. Yang kita langkah awal yang kita ambil itu ujungnya, boleh dari ujung kanan atau ujung kiri terserah, yang penting kita ambil dari sisi ujungnya, kita samakan ya, jangan sampai yang satu sisi sebelah sini, nanti yang satu sini itu nanti jadi jaringnya pasti tidak bisa lurus. Jadi harus apa itu, sama-sama sisinya yang diambil. Seperti ini. Nah, ini lagi teman-teman, saya kasih tahu ketika mau membuat jaring 3 lapis supaya maksimal untuk mencari ikan, ya perlu diketahui juga itu adalah panjang antara sisi dalam dan sisi luarnya itu harus lebih panjang dari sisi luarnya. Yang dalam ini itu harus lebih panjang. Karena apa? Ketika ini nanti menjadi satu dan bawahnya itu ada pemberatnya, ini jadinya nanti akan menjadi kantong. Seperti ini. Nah, kantong ini fungsinya apa? Fungsinya untuk tempat ikan ketika untuk menjaring ikan, gitu teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Setelah kita satukan sisi apa itu, sisi luar dan dalam, terus kita ikat. Nah, kita ikat memakai senar jahit seperti ini teman-teman. Terus langkah selanjutnya kita ambil dari sisi sebelah sana. Caranya begini, kita tarik agar supaya ngumpul jadi satu. Setelah sorry teman-teman, lepas ikatannya, lepas. Maaf ada gangguan. Ini kita kumpulin jadi satu. Setelah kumpul jadi satu ya, kita rapikan, kita tarik. Setelah itu ya kita ikat. Ngikatnya posisi pas agak tengah ya, agak tengah sini. Coba saya ikat dulu. Seperti ini teman-teman. Setelah diikat, nanti ini ditarik ke atas ya, terus saya tali di tambang yang satu. Jadi tambang yang untuk gantung itu ada 2, yang satu untuk ya sisi pelampungnya ini yang sudah diikat, yang satu nanti untuk sisi dalamnya. Fungsinya apa? Ini kan lebih panjang yang dalam. Nah, kalau tidak kita ikat dan kita tarik naik, pasti untuk menjahitnya sangat susah. Supaya gampang, caranya begini. Gitu teman-teman ya, saya ikat dulu. Nah, ini teman-teman, jadinya kayak gini. Semacam ini. Nah, ini sudah apa itu, sudah kelihatan sama. Nah, ini antara sisi dalamnya, nah ini sisi dalamnya dan sisi luar sudah sama panjang bawahnya. Karena yang sisi tengahnya tadi sudah diikat dan ditarik ke atas. Setelah ini bagaimana?
Nah, setelah ini tinggal kita ambil pemberatnya, ambil timahnya, terus kita jahit. Nah ini, timahnya saya memakai kayak biasa seperti ini ya. Ini saya sudah pernah membuat kan tutorialnya dengan lengkap. Tinggal teman-teman itu mempraktekannya ya, seperti ini. Masukkan ke lubang, nah, terus ambil sisi dalam, sisi tengah. Ini intinya hampir sama ketika awal menjahit pelampung. Nah, kembali lagi kita masukkan, terus kita ambil lagi sisi tengahnya, diisi 2, terus kita ambil sisi luar satu lagi, sisi dalamnya dan sisi luarnya lagi kita jadikan satu ya, terus kita ikat sampai 2 kali. Nah, seperti ini. Nah ini, kalau sudah tahu awalnya tinggal kita tinggal meneruskan saja contoh yang sudah dipraktekkan tadi yang pertama. Cara menjahitnya sama, pokoknya ketika membuat lubang 2 in ya, ketika membuat lubang 2 in ya, dikasih sisi yang luar itu 6 in, itu dalamnya diantaranya senar luar itu harus diisi 2, sama ya kayak yang tadi, seperti yang ketika menjahit pelampung. Terus saya kasih tahu lagi agar supaya ketika jaring ini sudah jadi dan ketika dibentangkan itu berdirinya lurus ke atas, tidak ke samping. Itu caranya begini teman-teman ya, perlu diperhatikan. Tadi yang di atas itu kan contohnya seperti ini ya. Kita lihat kembali lagi patokannya itu dari sisi luar, antara ujung sini dan ujung sini. Ini teman-teman ya, maaf ya ini. Iya ini. Ketika yang atas itu tadi kan agak agak mingkup itu, agak menjejer gini. Nanti ketika menjahit sisi pemberatnya itu harus agak melebar. Paham ya? Jadi yang atas gini, nanti yang bawah harus agak melebar begini. Artinya apa? Ketika nanti jaring sudah jadi, ketika dibentangkan itu akan lurus dengan sempurna, tidak jaring itu tidak miring, lubang ini akan lurus sempurna ke atas ya. Itu teman-teman ya. Ini saya mau selesaikan dulu dan nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Menjahitnya kurang sedikit lagi, hampir selesai. Nanti kita lihat bagaimana hasil pembuatan jaring ini, teman-teman.
teman-teman bisa dipraktekkan, langsung bisa dicoba agar bisa membuat jaring 3 lapis. Mungkin untuk mencari di rawa atau mencari ikan di sungai atau di laut, bahkan bisa untuk memanen ikan peliharaan. Kembali lagi saya ingatkan, ketika ingin mencoba membuat jaring 3 lapis ini, yang perlu diperhatikan adalah rumus pertama. Ketika pertama sudah dimulai menjahit, itu harus mulai dari ukuran pelampung, terus hitungan isi jahitan itu harus sama semua. Itu kuncinya di situ, teman-teman. Nah, seperti ini. Ketika seperti ini ya, teman-teman. Ketika hampir selesai ya, antara sisi dalam ini sama sisi luar ini habisnya ketika habis semua, selesai tahap akhir, itu sama semua. Karena dari pertama saya menjahit itu sudah melalui proses hitungan tepat. Artinya hitungan awal hitungannya itu pas semua, tanpa dikurangi, tanpa dilebihi, sampai akhir finish ketika menjahit jaring sampai selesai. Nah, nanti jadinya bisa sesuai harapan. Apabila teman-teman masih ada yang belum paham, kiranya bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Pasti saya akan jawab sebisa saya atau menurut saya cara pembuatan jaring dengan benar. Nah, ini teman-teman, udah selesai, tinggal beberapa lubang lagi sisi luarnya ini. Nah, ini tinggal terakhir habisnya udah sesuai harapan. Just ya, ini sisi dalamnya juga habis, sisi luarnya habis ya, tidak ada lagi, ini udah selesai. Dan berikutnya adalah memotong ini. Enggak, saya berikan. Udah selesai ini, teman-teman. Coba saya perlihatkan dan saya bentangkan bagaimana hasil tutorial pembuatan jaring 2in ini. Oke, ini jaring yang saya buat tadi, yang panjangnya 5 meter, sudah saya bentangkan ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini seperti ini, teman-teman, jadinya ya, kelihatan sempurna. Ini jadi lubang-lubang yang sisi luarnya ini bisa lurus ke bawah ya, sampai ke pemberatnya.
ya, bisa lurus sempurna. Ya, ini bedanya kalau tidak tanpa hitungan tepat. Biasanya itu kalau jadi jaring itu begini nanti teman-teman. Bedanya sangat jauh dari kata bagus atau sempurna menjadi dia jaring. Namun kalau hitungan awal sudah tepat, nanti jadinya kayak begini. Lubang-lubang ini, sisi luarnya ini nanti tidak akan begini. Kalau sudah begini jadinya susah. Sudah saya pastikan ketika membuat buat nyari ikan sulit dapat ikan. Kalau begini nanti ikan lewat dari sisi ini, sisi luar ini dia masuk. Ketika ini jaring ini ditarik atau dipasang, nah terus jaring ini akan menjadi mengantong. Nah seperti ini sisi dalamnya, dia akan membuat kandungan sehingga ikan itu terjebak di dalam kandungan ikan ini. Ya, ini bagus buat ikan kutuk, ikan nila, ikan patin, ikan bawel, bagus ini. Sesuai senarnya ini ukuran 0,20, kuat untuk menyerang ikan semacam ikan kutuk. Ya, ini tingginya sekitar kurang lebih 1,20 meter mungkin. Nah, ini hanya sekedar tutorial atau cara membuat jaring 3 lapis yang sempurna mulai awal sampai menjadi jaring ya. Nah, ini kalau kelihatan dari jauh seperti ini teman-teman, saya perlihatkan. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan lurus. Nah, ini akan sangat mudah ketika jaring itu mendapat ikan. Oke teman-teman, kita lanjutkan lain waktu dengan membuat jaring dengan lubang yang lain. Ya, sekali lagi saya minta dukungannya untuk channel saya, untuk di subscribe agar kita sama-sama belajar membuat alat tangkap ikan seperti jaring ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petualang.